Kuasa hukum mendesak Polda Metro Jaya menaikkan status kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan ke penyidikan. Keluarga meminta gelar perkara dilakukan terlebih dahulu untuk menelaah semua aspek kematian secara komprehensif, di mana fokus pendalaman adalah sosok wanita inisial V dan individu berinisial D yang mendampingi almarhum, pemirsa. Misteri yang menyelimuti kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri almarhum Arya Daru Pangayunan memasuki babak baru yang mengejutkan. Pihak kuasa hukum keluarga mengungkap temuan signifikan bahwa ADP pernah melakukan check-in bersama seorang wanita berinisial V. Temuan ini mendorong tim kuasa hukum untuk mendesak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar segera meningkatkan status penanganan kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nikolai Aprilindo, menegaskan bahwa eskalasi status kasus menjadi krusial untuk mengungkap kebenaran di balik kematian janggal ADP. Privasi yang disampaikan kemarin oleh pihak penyelidik kepada kami tentang adanya masalah check-in sebanyak 24 kali itu antara almarhum dengan Farah, itu adalah hasil fakta penyelidikan dari penyelidik, tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang valid tentang apakah betul mereka check-in untuk melakukan tindakan asusila atau untuk kepentingan apa dan kepentingan siapa. Itu tidak pernah dan tidak dapat dibuktikan oleh pihak penyelidik. Sebelum kasus resmi naik ke tingkat penyidikan, Nikolai meminta adanya mekanisme gelar perkara terlebih dahulu. Menurutnya langkah ini penting untuk memastikan semua aspek dan bukti ditelaah secara transparan dan komprehensif. Nikolai mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterimanya dari Polda Metro Jaya hingga saat ini gelar perkara terkait kasus kematian ADP belum pernah dilaksanakan. Fokus utama dari desakan pihak keluarga adalah pendalaman informasi mengenai sosok wanita berinisial V. Pendalaman kasus ADP, jangan sampai hasilnya hanyalah bertele-tele. Untuk membahas perkembangan terkini pendalaman kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan, sudah bergabung bersama kami penasihat hukum keluarga ADP Nikolai Aprilindo. Selamat malam, Bang Nik. Apa kabar, Bang? Selamat malam, alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Alhamdulillah, kabar baik. Kalau kabar pendalaman tentang kasus ADP ini masih so far baik-baik aja atau masih jauh nih, Bang? Ya, so far baik, tapi masih perlu perjuangan yang lebih kuat begitu. Ini kan yang lagi rame, akhirnya naik lagi di netizen itu adalah soal check-in hotel. Tapi tadi dari keterangan Abang belum diberitahu dengan buktinya bahwa check-in ini urusannya apa begitu. Sebenarnya gimana nih hingga akhirnya ada Abang dan bukti ini bahwa ada check-in itu awalnya gimana, Bang? Jadi pada saat kami memenuhi undangan dari Polda Metro Jaya, dari Direskrimum Polda Metro Jaya, kami menghadiri itu, kemudian pertemuan itu dipimpin oleh Wadir dan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Dan dihadiri oleh Kasubdit Reskrim dan beberapa pejabat lainnya termasuk dari lapor, forensik, lapor, kemudian dari RSGM, dokter forensik, dan penyelidik sendiri hadir. Nah di situ kami mempertanyakan atas undangan itu apakah ada hal-hal baru yang perlu disampaikan. Kemudian kami pertanyakan juga kenapa disebut privasi selama ini. Apa sebenarnya privasi itu? Lalu Wadir mengatakan kita dengar saja apa yang disampaikan oleh penyelidik, hal-hal yang menjadi temuan-temuan dari fakta-fakta temuan dari penyelidik. Jadi kami sampaikan, baik kalau begitu kami dengar. Sebenarnya kami cukup berargumentasi juga ketika itu kami ingin supaya media dihadirkan juga di dalam. Tapi nggak boleh? Supaya bisa terungkap
tidak ada disembunyikan. Tapi dari pihak Wadir, Kabid Humas, itu keberatan Oke. atas hadirnya media di dalam. Oke lah, kalau begitu kita dengarkan. Setelah kita dengarkan, ternyata ada beberapa hal yang cukup bagi kami mengagetkan juga, bahwa pertama adalah masalah sidik jari. Jadi saya mau luruskan dulu masalah sidik jari ini. Oke. Beberapa waktu lalu ada seorang seorang staf ahli atau staf ahli Kapolri lah, purnawirawan lah gitu, AS ya. Dia mengatakan bahwa sidik jari itu memang ditemukan hanya satu yang bisa teridentifikasi. Tapi bagi kami sangat kaget ketika kami mendengar bahwa sidik jari ditemukan oleh penyelidik itu ada 4 sidik jari. 4 sidik jari? 4 sidik jari. Jadi 4 sidik jari yang ada di lakban. Di lakban yang melilit wajah almarhum, ini ada 4 sidik jari? Almarhum. Ada 4 sidik jari, hanya satu yang bisa teridentifikasi, yaitu milik almarhum. Sedangkan yang 3 itu katanya rusak. Saya tanya, rusak oleh apa? Rusak oleh cuaca, bisa oleh cuaca, bisa oleh berbagai hal. Saya kerja lagi berbagai hal itu apa? Ya, mungkin setelah nempel tuh kehapus dan sebagainya, jadi tidak terbaca 12 titik yang ada di sidik jari itu. Nah, saya pertanyakan, dalam tempus dan lokus yang sama, kok bisa 4 sidik jari hanya satu terbaca, yang ketiganya itu bisa terhapus atau bisa rusak? Itu secara ilmiah itu penalarannya gimana? Saya bilang itu. Maaf saya potong Bang Nik. Ini kan lakbannya dililit ke wajah ya. 4 sidik jari itu bukan berarti bahwa ada 1, 2, 3, 4 di lakban itu ya. Tapi bermacam-macam sidik jari dan diidentifikasi ternyata ada 4 jenisnya. Begitu kan ya? Betul, betul. Dan nggak mungkin hanya 4 sidik jari saja ya. Tapi banyak sidik jarinya setelah diteliti ternyata salah satunya jelas. Tapi 3-nya rusak, begitu? Betul, betul, betul. Ya. Dan saya tanya juga, arah lilitan lakban itu dari mana? Coba menurut penyidik dari mana? Karena saya melihat akhir gulungan dari lakban itu kan ada di leher sebelah kiri. Oh, di sini. Nah, ya, di akhir gulungannya itu kan. Lakban sisa itu ada di leher sebelah kiri kan. Nah, penyidik mengatakan bahwa lakban itu dililitkan dari atas ke bawah. Saya tanya lagi, kenapa lakban itu pada saat olah TKP pertama digunting? Kan seharusnya tidak usah digunting supaya kita bisa melihat ada partikel-partikel dari pernapasan, apakah lakban itu terlilit atau dililitkan ketika almarhum masih hidup, atau setengah hidup dan setengah mati, atau sudah mati. Saya sampaikan begitu. Nah, itu mereka tidak bisa menjawab, tidak mau menjawab, tidak menjawab hal itu. Dan saya tanya juga, pada saat lakban dililitkan ke wajah almarhum, apakah posisi almarhum dalam keadaan berdiri, duduk, atau tidur? Karena kalau dalam keadaan tidur, kenapa bantal, spray, tempat tidur rapi, dan diselimuti? Itu juga mereka tidak menjawab. Nah, jadi saya melihat bahwa dari lakban saja itu satu poin sudah merupakan satu kejanggalan. Itu ya. Yang kedua, masalah sidik jari itu juga merupakan satu kejanggalan. Ya. Dalam tempus dan lokus yang sama ada 4 sidik jari tapi hanya satu yang bisa diidentifikasi. Aneh bin ajaib. Baik. Kemudian ya silakan dilanjutkan Bang. Kemudian saya tanya, bagaimana dengan sepeda yang ada? Ada sidik jarinya nggak? Nah, Diperiksa nggak? Kemudian di spray, di bantal, di selimut, diperiksa nggak sidik jari? Nah, mereka mengatakan tidak bisa diperiksa. Kenapa? Karena teksturnya. Nah, tidak bisa diperiksa. Sedangkan
saya mendapat informasi dari seorang teman saya yang juga ahli sidik jari di luar negeri, di salah satu negara tetangga kita. Dia mengatakan bahwa untuk sidik jari yang melekat di kain pun bisa diperiksa. Ini aneh. Itu Kemudian membantah saya baca, hal itu ya berarti ya? iya, saya baca artikel juga demikian. Jadi kalau dikatakan tidak bisa dibaca sidik jari, tidak bisa teridentifikasi sidik jari di bantal, di spray, di tempat tidur, ya saya tidak tahu ya, alasan itu sangat tidak ilmiah. Nah, kemudian masuk lagi pertanyaan-pertanyaan dan kemudian saya tanya mengenai privacy. Nah, dari privacy itu disampaikan bahwa hasil penyelidikan pihak kepolisian didapat fakta bahwa almarhum pernah bersama dengan seorang wanita memesan beberapa kali kamar untuk check-in di hotel di wilayah Jakarta. Nah, saya tanya berapa kali? Ya sekitar 24 sampai 25 kali. Siapa yang memesan? Yang memesan itu menurut data dari platform jasa penyedia hotel itu bergantian dipesannya. Kemudian saya tanya, apakah ada bukti dengan mereka memesan hotel itu untuk kepentingan siapa dan untuk apa? Nah, kemudian apakah ada bukti mereka berbuat tindakan asusila di hotel itu? Apakah ada bukti mereka masuk ke kamar bersama dari hotel itu? Kalau ada tanggalnya kan di hotel bisa dicek CCTV juga ya Bang Nik ya? Seharusnya. Nah, namun penyidik tidak bisa menjawab itu, penyelidik. Alasannya? Karena saya tanya, buktinya apa? Jadi mereka hanya berdasarkan keterangan saksi, seorang resepsion hotel, kemudian security, kemudian dari platform penyedia jasa layanan bookingan hotel itu. Jadi saya bilang, wah kalau hanya itu saja yang didapat, kemudian di framing bahwa almarhum ini check-in 24 kali, 25 kali, pertanyaannya untuk kepentingan apa dan untuk siapa? Itu kan bisa ditelusuri. Dan oleh karena itu saya minta, kalau memang ada hal itu, perdalam periksa wanita yang bersama dengan almarhum dan yang juga yang memesan kamar itu. Periksa, dia pesan kamar itu apa, untuk siapa, dan apa yang diperbuat di kamar itu. Periksa. Dan saya tanyakan juga, apakah ada pihak-pihak yang berkeberatan atau yang merasa tersinggung atau merasa marah dengan kejadian itu. Apakah sudah diperiksa pihak-pihak itu? Dikatakan tidak diperiksa. Saya tanya juga, bagaimana dengan suami dari Farah? Apakah sudah diperiksa? Tidak diperiksa. Ini mulai mengerucut jadinya bagi saya. Yang pesan hotel itu siapa Bang Nik? Yang pesan hotel itu almarhum kah? Dijelasin nggak? Atau wanita itu kah? Seperti saya sampaikan tadi, secara bergantian. Ada wanita itu yang pesan, ada juga almarhum yang pesan. Tapi nggak diperiksa ya wanitanya ya? Nah, saya tanya apakah si wanita itu sudah diperiksa? Ya kami sudah periksa 2 kali. Oh pernah? Tapi kalau di BAP yang pernah ditayangkan pada saat Zoom dengan keluarga, itu hanya seputar mengenai pemeriksaan itu, almarhum curhat ke si wanita ini mau bunuh diri dan sebagainya. Tapi tidak ada masalah-masalah yang sensitif seperti tadi saya sampaikan. Itu nah, ini menjadi tanda tanya. Yang dimaksud polisi privasi itu Bang Nik? Iya, betul. Berarti betul. Bang Nik ini mengambil resiko informasi yang polisi klaim privasi dan tidak boleh diumumkan, tapi Bang Nik sampaikan di sini. Betulkah demikian atau udah izin polisi membolehkan? Nah, saya ambil resiko. Karena apa? Ini harus diketahui publik. Karena kan yang mengumumkan pertama itu kan polisi. Bahwa privasi kan.
Nah, privasinya apa? Itu kan menjadi pertanyaan publik. Yang selama ini tidak terjawab pertanyaan publik dan pertanyaan keluarga. Saya nggak tahu, Bang Ya Nik, kan? kalau di sebuah kasus hukum kayak gini, ketika ada ya dugaan asusila di baliknya, itu bisa disebut privasi dan nggak boleh diumumkan ya, Bang Nik? Banyak kejadian-kejadian seperti yang pembunuhan oleh polisi beberapa waktu yang lalu terhadap wanita, terhadap ini itu kan diungkap semua. Iya, makanya. Tidak ada privasi, tidak ada privasi, iya kan? Jadi motifnya apa, Ya kan? siapa saja lah. Modusnya apa, motifnya apa kan diungkap. Kenapa ini harus disembunyikan dengan alasan privasi? Beberapa kali kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap wanita simpanannya, itu kan diungkap semuanya secara transparan. Hasil Ya kan? informasinya pun tidak disampaikan ya. Apakah yang disampaikan V itu keterangannya apa saja, hanya sekedar curhat mau bunuh diri saja ya? Betul, betul. Nah, makanya saya bilang diperdalam ini supaya bisa diketahui kalau betul ada hal-hal sensitif yang dilakukan berdua, ya periksa perdalam di V itu. Gitu loh. Jadi jangan hanya kita mau framing almarhum yang sudah meninggal dengan hal-hal yang menjijikkan. Nggak boleh. Orang udah meninggal loh. Harus kita doakan semoga arwahnya diterima kan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita framing lagi dengan hal-hal itu. Balik Gitu. ke sidik jari tadi, Bang Nik, ini banyak banget ya yang jadi pertanyaan-pertanyaan kalau begitu ya. Sidik jari itu kan diperiksa di lakban, kemudian di kasur, di selimut itu katanya nggak bisa kedeteksi. Kalau di ruangan itu emang sidik jari cuma tertempel di situ saja, Bang Nik. Maksudnya kayak pintu atau kalau lagi berjalan mengambil sesuatu mungkin meja di situ atau salah satu barang di situ itu nggak diperiksa. Diperiksa, tapi katanya tidak ditemukan. Tidak ada sidik jari selain di lakban dan kasur selimut. Iya. Dari kasur selimut pun tidak diperiksa sidik jarinya. Hanya dikatakan tidak mungkin diperiksa. Tidak bisa diperiksa. Baik. Bang Nik, kalau begitu dengan perkembangan yang seperti ini, keluarga juga terus meminta keadilan, kejelasan begitu. Langkahnya bagaimana nih ke depannya nih Bang Nik setelah ada beberapa kejanggalan lagi nih Bang Nik? Ya, saya minta pada saat audiensi itu untuk segera dilakukan gelar perkara, kemudian naikkan statusnya ke penyidikan supaya ada upaya paksa terhadap siapa-siapa yang mengetahui peristiwa ini, siapa-siapa yang patut diduga terlibat dalam peristiwa ini, itu harus dilakukan upaya hukum, upaya paksa dalam pemeriksaan. Kalau dipanggil sekali dua kali tidak mau ya jemput paksa. Itu pertama. Yang kedua, apa komitmen dari pihak Reskrim Polda Metro Jaya? Saya tanya langsung kepada Wadir dan peserta yang ada dari Polda. Akhirnya Wadir mengatakan komitmen bahwa perkara ini dilanjutkan atau diteruskan, akan diteruskan. Diteruskan. Jadi saya sampaikan bahwa dengan adanya fakta-fakta yang baru kami lihat sekarang, yaitu memang harus dilanjutkan. Karena waktu tanggal 29 Juli yang lalu, itu kan konversi yang dilakukan hanya berdasarkan kesimpulan ahli, bukan berdasarkan gelar perkara. Kalau gelar perkara kan harus melibatkan semua unsur. Gitu. Makanya saya minta dilakukan gelar perkara, kemudian naikkan ke penyidikan, baru kita kemudian di situ kita mulai merangkai lagi kembali pasal-pasal yang mungkin tercecer selama ini. Dan semua orang yang terlibat dalam peristiwa itu ya patut dipanggil untuk diperiksa, diperdalam pemeriksaannya, termasuk penjaga kos Siswanto, masalah CCTV. Karena CCTV kan baru mengarah ke kamar almarhum pagi hari jam 8. Dari malam sampai pagi itu tidak mengarah ke kamar almarhum. Yang sebelumnya katanya keluarga yang minta, ternyata keluarga membantah tidak minta sama sekali geser CCTV ya. Fakta yang kami dapatkan juga dari penjelasan penyelidik bahwa memang betul bukan keluarga yang minta, tapi atas permintaan dari pemilik kos. Pemilik kosnya. Ya, Bang Nik, sebelum kita tutup dialog kita nih, kalau bicara bukti tidak diungkap karena privasi, ini kan
ada yang tersinggung atau tidak bersedia atau merasa tanda kutip, mohon maaf ya, malu begitu hingga ada statement privasi begitu ya. Artinya pihak keluarga dari almarhum ADP ini mempersilahkan untuk membuka semuanya, tidak perlu ada embel-embel privasi. Begitukah Bang Nik? Betul, betul. Karena keluarga sudah bicara dengan kami. Dari awal keluarga itu udah bilang privasinya apa, buka. Oke. Kok orang udah meninggal, ya kan? Jadi mereka juga ingin tahu privasinya apa, buka. Supaya mereka juga bisa mengoreksi gitu loh. Baik, kami garis bawahi itu. Pihak keluarga almarhum ADP ingin buka semua buktinya tanpa ada alasan privasi. Begitu ya Bang Nik ya? Betul, Baik. betul. Bang Nik, terima kasih banyak ya Bang Nik. Kami tunggu perkembangannya lagi seperti apa. Semoga ini semakin dekat terhadap kejelasan kasus ini. Terima kasih Bang Nik. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.